Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Istirahayu dengan NIM 2514130015. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan judul analisis, yaitu kesenjangan ekonomi yang tinggi. Masalah ekonomi utama yang akan diangkat adalah ketidakmerataan distribusi kekayaan dan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ditandai dengan tingginya rasio Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan, sebagian besar aset dan modal berpusat pada kelompok kecil, dan terakhir kelompok miskin kesulitan mengakses modal dan pendidikan berkualitas dan lapangan kerja yang layak. Analisis penyebab menurut ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, masalah ekonomi bukanlah kelangkaan sumber daya seperti dalam ekonomi konvensional, melainkan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Penyebab masalah tersebut meliputi riba atau bunga. Sistem yang berbasis bunga cenderung mengalirkan kekayaan dari pihak yang lemah atau peminjam ke pihak yang kuat atau pemberi pinjaman, yang secara inheren memperburuk ketidakmerataan dan mendorong konsentrasi kekayaan. Yang kedua, monopoli dan penimbunan ihtikar. Praktik bisnis yang tidak etis seperti penimbunan harta, uang dan barang, dan praktik monopoli dilarang karena menghambat perputaran harta di sektor real dan merugikan masyarakat luas. Islam mendorong pemerataan dan sistem bagi hasil atau profit loss sharing atau PLS. Ketiga, gharar dan Mesir. Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan, gharar dan spekulasi perjudian Mesir menyebabkan instabilitas dan pengalihan fokus dari sektor real yang produktif. Dan yang terakhir, tidak optimalnya peran dana sosial dan jiswab, belum optimalnya penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf jiswab secara produktif. Padahal dana ini merupakan instrumen fiskal primer dalam Islam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Lalu bagaimana solusi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengatasi masalah yang saya angkat? Begini, ini tujuan utama kebijakan fiskal Islam adalah mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan instrumen utama. 1. Optimalisasi jiswab, zakat atau diwajibkan, dan infak, sedekah, wakaf, sunnah adalah pilar fiskal. Dana ini harus dikelola secara produktif, misalnya untuk modal usaha, UMKM, beasiswa, pelatihan keterampilan, alih-alih hanya konsumtif, sehingga mengubah mustahib atau penerima menjadi muzaki atau pemberi zakat. Jiswab berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang efektif. 2. Pengeluaran pemerintah Baitul Mal. Anggaran negara APBN harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas SDM, dan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Prinsipnya adalah anggaran yang berkualitas dan efisien. Lalu bagaimana kebijakan moneter Islam? Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan mencapai stabilitas nilai uang, pertumbuhan ekonomi yang adil, dan alokasi sumber daya yang efisien dengan landasan pelarangan riba. 1. Penggantian bunga dengan skema bagi hasil atau PLS. Bank sentral harus mendorong instrumen moneter yang berbasis bagi hasil seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBSIS dan sukuk. Ini menggantikan instrumen berbasis bunga dan mengaitkan sektor keuangan dengan real. Yang kedua, pengawasan alokasi pembiayaan. Bank sentral mengontrol penyaluran pembiayaan agar diarahkan ke sektor real yang produktif seperti UMKM, pertanian, industri halal, dan bukan ke sektor spekulatif. Hal ini menjamin stabilitas dan pemerataan ekonomi. Ketiga, penerapan 2 indil pun mendistribusikan harta yang menganggur, mendorong pemanfaatan uang yang menganggur dan menimbun, misalnya melalui zakat dan pajak atas harta yang tidak produktif, agar uang tersebut berputar di perekonomian. Lalu bagaimana peran lembaga keuangan syariah dan jishab dalam mengatasi masalah yang saya angkat? Begini, peran jishab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jishab adalah instrumen utama redistribusi kekayaan dalam Islam. Yang pertama, zakat. Wajib bagi yang mampu, berfungsi secara langsung untuk mengurangi kemiskinan dan
memberikan santunan kepada 8 golongan penerima atau asnaf, termasuk fakir dan miskin. Zakat produktif adalah kunci untuk memberdayakan mereka. Wakaf berupa harta dan benda yang ditahan pokoknya dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum, seperti wakaf uang, wakaf properti untuk sekolah atau rumah sakit. Wakaf, terutama wakaf uang produktif, dapat menjadi sumber modal berkelanjutan untuk investasi sosial dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan umat, lembaga Jiswab, Baznas, Nazir, Wakaf harus fokus pada program mikro syariah, pelatihan keterampilan, dan pemberian modal bergulir untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahil. Lalu bagaimana peran ekonomi digital vintage syariah? Begini, ekonomi digital dan vintage syariah berperan sebagai akselerator inklusi dan pemberdayaan ekonomi. Satu, peningkatan inklusi keuangan vintage syariah seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah menjembatani kesenjangan akses modal, menghubungkan investor sohibul mal dengan UMKM yang membutuhkan modal secara tepat dan transparan tanpa riba. Digitalisasi Jiswab, platform digital yang mempermudah masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan berwakaf secara daring, meningkatkan efisiensi penghimpunan dan transparansi penyaluran dana sosial sehingga dana Jiswab dapat menjangkau lebih banyak orang miskin. Melalui akses pasar halal global, ekonomi digital melalui e-commerce, fasilitasi UMKM Indonesia terutama di sektor produk halal untuk memasarkan produk mereka lebih luas, bahkan hingga pasar global yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat dan terakhir, edukasi dan literasi keuangan syariah. Platform digital menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan yang adil dan etis. Lalu bagaimana dengan rekomendasi kebijakan realistis? Di sini, rekomendasi kebijakan realistis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia dengan solusi terpadu. Contohnya area kebijakan fiskal dan sosial, rekomendasi realistis konvensional, peningkatan efisiensi anggaran belanja sosial dan subsidi tepat sasaran. Lalu bagaimana dengan solusinya? Solusinya, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, wajibkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Jiswab, arahkan dana penyaluran terutama wakaf sosial untuk investasi sosial yang menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, misalnya modal kerja, BMT, atau pengembangan sekolah gratis. Begitu. Moneter dan keuangan konvensional, pemberian kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah. Lalu solusinya bagaimana? Penguatan sistem keuangan syariah, dual banking system, mendorong konversi unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, spin-off, dan mengembangkan produk pembiayaan berbasis hasil PLS yang lebih kompetitif dibandingkan KUR sehingga ditanggung bersama. Begitu. Lalu solusi utama dalam ekonomi Islam yang saya analisis adalah penekanan pada keadilan distribusi dan moralitas ekonomi melalui 1. Penerapan prinsip bagi hasil atau PLS sebagai pengganti bunga untuk memastikan risiko dibagi secara adil yang mendorong investasi di sektor real dan mencegah konsentrasi kekayaan. Yang kedua, maksimalisasi peran Jiswab sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan alat pemberdayaan umat untuk mencapai maqasid syariah, tujuan syariat yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terima kasih sudah menyimak video saya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.